Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SD Al Firdaus. Good morning. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah masih sehat semua ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar PAI, Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya sudah dipersiapkan apa belum? Buku tulis sama alat tulisnya? Pintar. Ayah dan bunda juga bisa membantu Ananda untuk belajar. Sudah siap anak-anak? Baik, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, pada PAI ini kita sudah memasuki pelajaran 7, yaitu tentang hati tentram dengan berperilaku baik. Nah, untuk materinya yang poin A itu adalah tentang keikhlasan. Anak-anak sudah tahu apa belum? Apa artinya ikhlas? Pintar. Ikhlas pastinya tidak luput dari kita mengharapkan keridhaan Allah tanpa pamrih. Untuk lebih jelasnya, tidak ulangi ya. Ikhlas artinya melakukan suatu perbuatan tanpa mengharapkan imbal balik, kecuali hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 menjelaskan perintah untuk berbuat ikhlas dalam melakukan ajaran dan perintah agama. Diharuskan bagi kita semua untuk melakukan sholat dengan ikhlas, membayar zakat juga dengan ikhlas. Ikhlas merupakan syarat diterimanya suatu amal ibadah kita. Orang yang ikhlas dalam beribadah dan beramal tidak pernah membanggakan diri atas ibadah yang dikerjakan. Nah anak-anak, berikut ini ada perbuatan yang dapat merusak keikhlasan. Diperhatikan benar-benar ya. Yang pertama itu riya. Apa sih riya? Riya adalah melakukan suatu amalan atau ibadah agar dapat dilihat orang lain. Yang kedua, sum'ah. Sum'ah itu artinya melakukan suatu amalan dan ibadah agar didengar oleh semua orang. Yang ketiga, itu adalah ujub. Ujub itu artinya bangga atas dirinya sendiri dalam melakukan suatu kebaikan. Nah, berikut ini tidak jelaskan tentang manfaat berbuat ikhlas. Yang pertama, orang yang ikhlas amal ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dibukanya pintu ampunan dan dihapuskan semua segala dosa-dosanya. Yang ketiga, doanya insya Allah akan segera dikabulkan oleh Allah. Yang keempat, kita semakin dekat dengan pertolongan Allah. Yang kelima, mendapat perlindungan dari Allah. Yang keenam, membuat hidup kita menjadi tenang dan juga tentram. Nah, untuk poin B, kita akan mempelajari tentang memohon pertolongan. Memohon pertolongan pasti tidak lepas dari kita memohon pertolongan hanya kepada Allah. Manusia diperintahkan untuk senantiasa memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hendaknya menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan penolong dalam menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi. Kita tidak boleh meminta pertolongan dan berdoa hanya kepada selain Allah. Orang yang berdoa dan meminta pertolongan kepada selain Allah itu disebut musyrik. Dosa orang yang berbuat musyrik itu tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan bagi orang yang telah berbuat musyrik adalah kekal di dalam api neraka. Nah, ini ada beberapa contoh memohon pertolongan kepada Allah. Yang pertama, caranya dengan senantiasa berdoa memohon perlindungan hanya kepada Allah. Untuk yang kedua, mengawali setiap perbuatan atau aktivitas dengan membaca doa. Yang ketiga,
mengakhiri setiap perbuatan atau aktivitas dengan membaca bacaan hamdalah. Untuk yang keempat, memohon perlindungan kepada Allah dalam segala hal. Untuk yang kelima, memanjatkan syukur jika diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Sudah paham? Alhamdulillah. Jangan lupa tugas hari ini yaitu mengerjakan LKS buku pendamping pada halaman 8, poin A dan juga B. Kalau sudah dikerjakan, jangan lupa di-upload di Google Drive SDI Al-Firdaus. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dunia dan akhirat. Pesan dari teacher, tetap jaga sholat 5 waktu, rajin mengaji, rajin belajar, hormat dan selalu patuh kepada kedua orang tua. Kemudian selalu patuhi protokol kesehatan, yaitu yang pertama, cuci tangan menggunakan sabun, yang kedua, menggunakan masker apabila keluar rumah, yang ketiga, jaga jarak 1 meter, dan terakhir, jangan keluar rumah apabila tidak berkepentingan. Sekian pembelajaran kita hari ini, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari teacher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See